Ya, pemirsa, hari ini Partai Golkar kabarnya akan menggelar rapat pleno. Ini jelang nantinya akan Kabarnya digelar juga berlanjut rapat ke Rapimnas kerja juga nasional. Nah, untuk membahas mengenai hal ini, kita langsung ke Vena Kintan yang sudah bersiap dengan dua narasumber. Vena, silakan informasinya. Baik, terima kasih kabar Rati Arif Fadil dan juga pemirsa. Sebelum kami ajak Anda untuk berdiskusi bersama dengan sejumlah narasumber, saya akan hadirkan dulu informasi untuk Anda di mana hari ini Partai Golkar akan menggelar rapat pleno jelang Rapimnas ini dalam rangkaian hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-59. Kira-kira apa saja yang dipersiapkan dan juga dibahas? Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Baik, kita akan diskusikan bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di halte Bundaran HI Transjakarta. Apa yang akan dibahas, persiapannya seperti apa jelang Rapimnas Partai Golkar. Apakah juga nanti akan membahas cawapres yang nanti akan mendampingi Prabowo dari Partai Golkar. Kita akan bahas bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, ada Mbak Nurul Arifin. Selamat pagi Mbak Nurul, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Pagi Mbak Vena. Pagi Sehat. para pemirsa dan Mas Nah, Andika. di sebelah Mbak Nurul ini juga saya turut hadirkan pemirsa, ini ada analis politik yang bisa memberikan analisa lah dari diskusi kita hari ini, jalannya Rapimnas, kemudian pembahasan mengenai bacawa pres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Sudah hadir ada Mas Tri Andika. Selamat pagi Mas Tri. Selamat pagi Mbak Vena, selamat pagi Mbak Nurul. Oke. Mungkin saya ke Mbak Nurul terlebih dahulu. Mbak Nurul, hari ini akan ada rapat pleno terlebih dahulu jelang Rapimnas yang rencananya akan digelar tanggal 21 Oktober mendatang dalam rangka HUT Partai Golkar. Kira-kira pembahasannya akan seperti apa, Mbak? Apakah memang nanti juga Ketua Umum Partai Golkar akan mengumumkan nama bacawa pres yang diusung oleh Partai Golkar, mengingat dalam rakernas sebelumnya juga diberikan mandat sepenuhnya kepada Pak Erlangga? Ya, ini kan mekanisme partai yang harus dilalui ya. Pertama nanti kita akan rapat pleno nanti malam, dihadiri oleh seluruh pengurus ya, sampai ketua bidang begitu. Kemudian setelah itu kita akan membahas untuk persiapan Rapimnas dan HUT, agendanya seperti itu. Nanti malam kita bicarakan supaya didengar oleh semua pengurus begitu. Kemudian besok tidak ada agenda, tapi akan ada agenda penting lainnya yang saya tidak bisa sebutkan di sini. Dan kemudian nanti hari Jumat baru ulang tahun Partai Golkar yang ke-59 akan dimulai dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, kemudian tasyakuran dan tumpengan ya. Dan setelah itu nanti puncaknya Rapimnas. Rapimnasnya akan digelar pada hari Sabtu. Nah, ini dihadiri oleh semua pengurus provinsi tingkat 1 begitu seluruh Indonesia. Dan kemudian agendanya di situ adalah jelas satu persiapan tentang HUT ya, yang puncak HUT begitu. Yang kedua adalah membicarakan persiapan tentang pileg. Persiapan pemilu legislatif dan tentu saja pilpres itu sendiri. Gitu. Kebijakan strategis pilpres, pileg itu betul, semua akan dibahas. Bagaimana ya strategi, kemudian opsi-opsinya seperti apa kita belum tahu. Nanti apakah nanti juga akan sekaligus memutuskan nama bacawa pres pendamping Prabowo Subianto kira-kira di Rapimnas, Mbak? Saya kira iya ya, karena memang agendanya adalah mendengarkan pandangan umum ini, mendengarkan masukan dan usulan dari DPD 1 tingkat provinsi tersebut. Nah, dari usulan atau pandangan tersebut kita dengar, kita rangkum dan kemudian nanti kita sama-sama kita umumkan begitu. Jadi dari Partai Golkar ini siapa cawapresnya? Jelas kalau kami kan masih tetap dengan Pak Erlangga Hartarto ya. Tapi ada 4 nama yang selalu disebutkan oleh media. Dan kalau dari kami harapannya tentu saja ketua umum kami sesuai dengan mandat. Namun dalam rakernas tahun lalu 2016
2022 disebutkan juga memberikan mandat sepenuhnya kepada Bapak Ketua Umum untuk memutuskan, memilih dan memutuskan begitu ya dengan siapa kita akan berkoalisi, kemudian capresnya siapa begitu. Nah ini sudah dilaksanakan, tinggal dalam Rapimnas nanti didengarkan semua. Oke. Membahas mengenai 4 nama tadi yang sudah mengerucut kepada Prabowo Subianto, ada salah satunya kan nama Erlangga Hartarto. Kemudian juga yang sedang ramai nih diperbincangkan ada nama Gibran Raka Buming Raka, Mbak Nurul. Ya. Yang memang kalau kemarin kita lihat ada putusan MK yang nampaknya memberikan karpet merah lah untuk Gibran. Tanggapannya seperti apa dari Mbak Nurul? Ya, kalau ini sudah merupakan keputusan MK yang final and binding begitu ya, yang sudah sifatnya seperti itu, saya kira kita menghormatilah keputusan tersebut. Dan kalau saya mengikuti semua sikap dari Mahkamah Konstitusi tersebut dari pagi sampai petang itu, ya kita dengarkan argumentasi yang bagus begitu ya. Dan pada periode sebelumnya juga kan disebutkan usia 35 minimal, tapi baru yang kemarin 40 begitu. Nah, kalau bagi kita sih coba melihat begini, ya kalau memang mumpuni dan rakyat yang memilih, kan ini election, voters by warga, rakyat begitu ya. Jadi ya itu kita hormati saja. Ada satu presiden terbaru yang baru kepilih juga ya di Ekuador, umurnya 35 tahun juga. Jadi banyak contoh lah, saya pikir orang tidak melihat pada misalnya yang banyak disebutkan adalah politik dinasti. Tapi kalau saya lebih pada kemampuannya kemudian masyarakat atau warga pemilihnya ini, konstituennya menghendaki atau tidak. Jadi kita kembalikan aja lagi. Kalau dari segi populasi pemilih, usia zilenial begitu ya, milenial ini kan paling banyak, jumlahnya 161-an juta begitu. Nah, saya kira juga kita harus mempersiapkan regenerasi kepemimpinan ya dengan memunculkan pemimpin-pemimpin muda begitu ya. Saya kira ini tidak salah lah. Kita kembalikan semuanya kepada masyarakat. Karena begini Mbak Nurul, saat ini yang tengah bergulir isu bahwa Gibran Raka Buming Raka akan menjadi kader Partai Golkar. Mungkin jawabannya ditahan nanti ya. Kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda sesaat lagi.